Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Ikhlas Studio Jambi, ikhlas tanpa batas. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan acara podcast bersama tamu spesial kita. Yang pertama, tamu kita ialah Pak Ustadz Budi Santoso. Beliau adalah Ketua LKS Al-Fatih dan juga Ketua Forum LKSA yang ada di kota Jambi ini. Nah, kemudian tamu kita yang kedua, ini masih dalam perjalanan menuju studio. Ini kita kedatangan tamu spesial dari Densus 88 Anti Teror Polri untuk wilayah Provinsi Jambi. Nah, adapun acara podcast ini kita laksanakan dalam rangka memeriahkan menyambut Hari Kemerdekaan. Maka podcast ini kita namai Ngopi Merdeka, ngobrol perkara iman tentang negara Republik Indonesia ini. Adapun agenda utama daripada podcast ini nanti, tujuan dan sasarannya, kita menghendaki Jambi ini menjadi Jambi yang aman, tertib, damai, baik, dan penuh ampunan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Dan kita juga mengharapkan Jambi ini menjadi Jambi bahagia. Amin. Dan juga untuk secara lebih meluasnya nanti, kita mengharapkan dengan acara ini, kita juga ikut mengajak dan menghimbau agar Indonesia ini bisa bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, dan Indonesia maju. Dan kita semuanya pakai semboyan semangka. Semangat karena Allah. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini selamat datang Pak Ustadz Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Ya, langsung saja nih kita bincang-bincang masalah Lembaga Kesejahteraan Anak atau LKSA. Nah, terkait LKSA ini, setahu kita dulunya namanya bukan LKSA, tapi Panti Asuhan Anak. Nah, ada perubahan nama menjadi LKSA. Dan hari ini sudah dibentuk pula dari LKSA ini menjadi Forum LKSA. Nah, kebetulan Pak Budi menjadi Ketua Forum LKSA dan juga pemimpin LKSA Al-Fatih. Nah, di sini kami ingin bertanya, kapan LKSA atau Forum LKSA ini didirikan dan apa tujuan didirikannya Forum LKSA ini, Pak? Masya Allah. Terima kasih Ustaz Hamdan. Iya, ini kita suaranya keserak ini. Masya Allah. Sibuk. Masuk angin jadi agak nih. Masya Allah. Jadi terima kasih atas undangannya di podcast yang mantap nih, lumayan nih. Jadi kami terima kasih sekali lagi. Saya atas nama dari Ketua LKSA. Ya. Kalau LKSA sendiri kan singkatan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial. Oh ya. Jadi maka lembaga-lembaga semenjak Permen 11 tahun 2011 ditambah juga Permen tahun 2004 ini nanti semua panti asuhan, merek-merek panti asuhan lama sudah melebur mulai dari KOP-nya, lembaganya, dan merek-mereknya itu menjadi LKSA. Oh, itu tidak LKSA. pakai panti lagi ya? Ya. Kalau masih ada namanya panti asuhan, pola lama itu. Oh iya. Kalau yang baru sudah lembaga sosial, oh, atau rumah asuh, atau pondok yatim, atau pokoknya istilah panti asuhan kan kesannya itu kurang baik kesan ya. lama, jadi kesan agak sedikit termarginal karena konsep-konsep lama. Jadi kalau ditanya mau kemana,
mau ke panti, beda deh mau kemana, mau ke pondok, mau ke asrama atau mau sekolah, beda. Jadi makanya LKSA saya juga udah kita rubah mulai semenjak tahun berdirikannya LKSA, atau lembaga kesehatan atau rumah asuh. Kalau di LKSA Umi Ikhlas, sekarang kalau kami Al-Fatih di Pondok Yatim dan Duafa Al-Fatih. Oh gitu ya. Kalau LKSA sendiri, forum kita ini didirikan tahun 2017. Oh gitu. Kita tahun 2017 antara ya dari beberapa LKSA lah kita bergabung, memang satu tujuan mendirikan forum silaturahim, namanya forum komunikasi Forda. Kemudian SK-nya itu dari provinsi. Jadi untuk kota kita. Kemudian untuk LKS-nya tahun 2022. LKS-nya itu dari SK-nya dari dinas sosial. Jadi sudah berapa LKSA yang tergabung di dalam forum LKSA ini sekarang? Dan apa tujuannya tadi didirikan itu? Kalau di kota Jambinya itu sekitar 54 lebih. Oh, 54 LKSA yang tergabung di dalam ini ya? 54 yang terdaftar tuh, yang di dinas sosial. Bahkan mungkin sekarang lebih. Oh iya. Akan lebih. Kalau di forum yang aktif kita sering-sering komunikasi setiap bulan. Kita ada silaturahim, arisan. Ada 20 aktif, 25 aktif. Nah, terus kita pindah tempat silaturahim sesama pejuang pengasuh anak, kita saling silaturahim dan bagaimana kita saling mengisi lah bagaimana suka dukanya kita ngurus lembaga. Karena kita ngurusin nggak bisa 1 jam 2 jam, harus 24 jam kita pantau siang dan malam. Berarti tujuan didirikan forum LKSN untuk memperkuat silaturahim dan berbagi ilmu, berbagi pengalaman, Pak. Betul, Pak. Jadi antara sesama lembaga, satu persepsi, satu tujuan. Jadi kita tujuannya kalau sudah satu persepsi, satu tujuan, kita 24 jam ngurusan, nggak ada mikir yang lain. Iya. Jadi hasilnya pun akan nampak. Maksimal. Jadi jangan nampak. Jangan kaget dikritik orang, wah bertahun-tahun LKSA, Yayasan Panti Asuhan gitu-gitu aja, ada perubahan. Itu jadinya seperti itu. Maka silaturahim saling membenar. Ini yang selanjutnya Pak Ustadz Budi, bagaimana lembaga forum LKSA ini berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain seperti lembaga pemerintah, lembaga swasta dan juga organisasi, bil khusus kepada mungkin yang yang mau datang ke tamu kita ini kepada Densus 88, bagaimana kolaborasinya? Nah, ini memang perlu saling koordinasi. Iya, betul. Kebetulan dengan Densus 88 kita baru penjajakan. Mulai kan baru kemarin mulai viral kan tahun-tahun ini. Iya. Jadi kemarin kita tidak ada penjajakan itu. Jadi setelah ada informasi dari dinas bahwa bagaimana Pak Budi itu anggotanya kayaknya kalau siapa tahu ada yang terlibat di cross check. Maka infonya dari mana Pak? Saya dari mana infonya Pak? Kalau ada info dari mana yang jelas sampaikan saya biar kami langsung full api. Ternyata memang betul. Jadi karena kita tadi koordinasi kurang penting. Koordinasi penting. Memang itu belum ada penjajakan koordinasi Densus 88 kan. Jadi ada LKSA yang sudah teraplikasi tadi. Setelah kita cek di lapangan, memang datanya kita betul langsung tanya Densus 88 memang ada. Oh iya. Jadi saya waktu itu langsung setelah Muharram kemarin, cobalah kita silaturahim spontan. Kita habis makan siang, kita panggil ada yang datang 3 bulan lebih LKS. 30 lebih LKS ya. Datang diskusi. Kebetulan waktu itu yang datang Pak AKP Sudiro. Pak Sudiro datang. Jadi silakan Pak. Tanya jawab dan sampaikan kepada kami bagaimana caranya, triknya. Nah, kami juga perlu kita lihat triknya gimana. Kaget jangan-jangan kita terafiliasi gitu. Makanya triknya. Triknya kita minta bagaimana triknya kawan-kawan biar konsepnya tenang. Jadi kita macam-macam pemikirannya. Jadi kita bisa berjalan dengan
enak begitu. Kaki mungkin ke Pak dari Densus 8 perlu memberikan pencerahan kepada teman-teman kami. Iya betul. Jadi biar lebih ke penyegaran kepada teman-teman kawan-kawan di LKSA. Oke, baik. Kemudian apa pesan dari Ustadz Budi ataupun dari forum LKSA ini untuk kepada masyarakat ataupun kepada pemerintah yang pesan-pesan yang mau disampaikan? Bagaimana forum LKSA ini bisa diterima oleh masyarakat maupun bisa bekerja sama dengan baik dengan pihak pemerintah? Iya, karena LKSA ini kan lembaga yang bersifat swasta ya. Iya. Jadi kita swasta berdiri dengan dukungan penuh dari swadaya murni. Ya. Swadaya murni masyarakat. Jadi ya kami minta kepada pihak pemerintah ya jangan dipandang sebelah mata. Oh, iya. Artinya kami sudah berjuang bangun. Udah 24 jam tadi Pak ya. Bantu pengasuhan polanya. Jadi anak Anda sekolah bisa sekolahkan, anak Anda bisa ngaji kita ajari ngaji, tidak bisa nulis kita tulisan. Bahkan karena saking kompleknya, kami LKSK membuat sekolah sendiri. Kami izin dari dinas membuat sekolah SMP, SD, Al-Fatih. Jadi karena apa? Itu tadi untuk menjembatani anak-anak yang secara administrasi kurang. Kita kirim ke negeri, sekolah negeri belum tentu diterima. Ya, karena kita bolak-balik, ini kurang administrasi ada. Akhirnya kita mengajukan apabila ini ACC, buatlah sekolah, ya AC. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Cuma tadi Pak, memang kita booming perusahaan, minta dukungan baik moral material, piraka kita sama-sama berkembang. Alhamdulillah. Kita juga sama bantu di belakang lain, bantu pemerintah agar masyarakat kita juga bisa berguna balik ke kampung masing-masing. Kalau untuk forum LKSA ini sekretariat atau kantornya ada Pak? Kalau sekretariat pusat belum ada. Paling masih di Al-Fatih atau mana. Karena sekretariat kita belum ada. Sekretariat yang tempat untuk mangkal para pengurus belum ada, ya, belum ada. Tapi di daerah kami dulu didirikan Al-Fatih. Salah satu pendiri ya LKSA Ikhlas. LKSA Ibadur Rahman. Almarhum Pak Samsul Rijal. LKSA Muhammadiyah. Itu pendiri forum. Kemudian satu lagi salah tahu. Ya. Dan satu lagi itu, selamat datang Pak dan selamat Bang. Saya sudah kemarin bertemu dengan Pak Akap Sudiro. Iya. Oke Pak. Jadi itu Ustaz. Jadi sementara ini di Al-Fatih ya untuk sementara masih di Al-Fatih. Mudah-mudahan ini kan sebenarnya tahun 2005 ini kayak musda lagi. Musda lagi ya. Depan, ya, musda. Karena kita periodenya sudah 2 kali. 3 tahun, jadi sudah tahun. 2 kali. Jadi kalau tadi LKS yang sudah tergabung dalam forum LKSA ini sekitar 50-an lebih ya, 54 lebih. 54 ya. Kalau anggota daripada yang kita asuh anak-anak itu berapa jumlahnya sekarang? Kalau LKSK kami itu anggotanya rata-rata kan pengasuhan di dalam asrama. Pengasuhan jadi, dalam asrama. Lembaga pengasuhan LK dalam asrama. Lembaga sosial asrama. Jadi bukan non asrama. Iya. Jadi semua yang dari non asrama yang aktif aja sekitar 20 itu anak-anaknya ada sekitar 700 lebih. 700 lebih ya, alhamdulillah. Kalau anak-anak asuh kita Al-Fatih ya sekitar belum sampai 50. Nah, kalau di Umi Ikhlas sih sekitar 50-an. 50-an ya, alhamdulillah. Jadi dari sekitar 20 LKS aja ya hampir 750 lebih. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau semuanya 50-an ya itu betul 1000 lebih. Kalau 50 itu semua anak-anaknya sekitar 1000 lebih jadi. Karena kalau SK dari Dinas Sosial LKS itu jadi tidak cuma lembaga kesejahteraan sosial anak. Jadi ada lembaga
non anak ada namanya disabilitas, termasuk juga lembaga sosial. Ada juga yang tunanetra, dan nurungu dan sebagainya itu. Ya, jadi ada panti yang sebenarnya panti rehab, panti rehabilitas. Panti anak yang keterbatasan tadi ada juga ya? Keterbatasan ada. Nah, kalau kami grup Forda ini LKS-nya anak semuanya, anak-anak yang secara fisik normal. Makanya kita sekolahkan, semua sekolahkan, dan kita bisa punya target sampai sekolah sampai mana dari sekolahnya. Bahkan sudah ada yang kuliah, sudah ada yang kita tamatan kuliah. Bahkan anak angkatan saya yang pertama ini masih S2 selesai mau S3 di Bandung. Anak pertama. Itu juga mudah itu dulu, anak yatim piatu sampai bisa kuliah itu luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Selamat datang nih, Bang Helmi. Nih kita sapa abang aja, biar lebih akrab. Karena kita alhamdulillah sudah bersahabat dengan Bang Helmi ini. Mudah-mudahan nanti menjadi sahabat dunia akhirat lah. Saling doa mendoakan, dan mungkin nanti di akhirat bisa mensafaati. Kalau kami di neraka, tolong kami Pak. Gitu. Sama mengingatkan. Ini tadi kita udah mulai Pak. Nah, ini kita memang sengaja hari ini di podcast di Ikhlas Studio Jambi ini mengundang 2 tamu spesial kita, yaitu dari Ketua Forum LKSA dan juga dari Densus 88 Anti Teror. Nah, kami ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan ke Abang Helmi. Ini terkait masalah tugas pokok dan fungsi Densus 88. Yang biasa-biasanya kami atau masyarakat umum nih, kalau dengar kata Densus kami udah gemetaran, udah ketakutan. Apalagi waktu saya kecil-kecil dulu, dengar nama polisi aja udah kabur. Nanti awas. Taunya mau nangkap orang. Taunya mau nangkap orang aja. Apalagi Densus ini kan kita kesannya lihat secara sepintas, kesannya kan tangkap aja, kesannya keras. Tapi ternyata tidak. Setelah kita berteman, berkawan, ternyata dia justru memberikan pengayoman dan edukasi yang sangat baik. Saya baru tahu juga itu. Metode yang kemarin Pak Jidor lebih perspektif dari. Ini kita mau tanya secara detail apa sebenarnya tugas dan fungsi Densus 88 anti teror ini. Bang Yemi, silakan. Terima kasih Mas Hamdan, moderator ya. Salam kenal. Coba Pak. Budi Santoso. Iya. Forum LKS. Iya. Jadi terkait dengan pertanyaan tersebut, mungkin memang tidak ada Mas Hamdan dengan juga. Salah. Kamu itu salah orang itu sepertinya. Wah iya. Jangan deh. Iya betul. Padahal setelah bersilaturahmi langsung dengan orang-orangnya, ya banyak humanis. Iya. Ya seperti ini. Iya. Humanis itu. Kami juga tetap mengedepankan ukhuwah. Alhamdulillah ya. Persaudaraan sebisa mungkin, kalau sekiranya bisa kita lakukan secara persuasi, manis, ya yakinlah kita tetap akan di dalam yang. Nah, jadi terkait dengan tugas dan fungsi, jadi berdasarkan Undang-Undang 5 tahun 2018, yaitu Densus 88 ini penanganannya khusus terkait dengan tindak pidana terorisme. Untuk tugasnya ini ada 2, ada yang terbuka maupun yang tertutup. Dan untuk ini kita melakukan penyelidikan bagaimana ada informasi ya, baik itu dari masyarakat yang mendengar di sana suara ataupun mungkin yang menerima langsung dan bisa juga bahkan melalui media. Internet. Itu informasi tersebut seperti apapun informasi tersebut kita lakukan pengolahan dengan tujuan utamanya kita menjaga stabilitas Kamtibmas. Kemudian yang kedua secara terbuka, contohnya seperti ini. Alhamdulillah. Ini salah satu bagian kami di bidang pencegahan. Di bidang pencegahan. Jadi yang bisa pencegahan ini dengan forum-forum seperti ini, dan juga ini kalau sudah live kemudian bisa dilakukan di masyarakat. Pencegahan ini kita ada kontraradikal, kontraratif, kontra ideologis, itu yang secara terbuka, dan juga ada secara
terbuka juga ada bagian deradikalisasi. Ya. Deradikalisasi itu untuk saudara-saudara yang sudah terpapar ya. atau yang sudah terkoordinasi. Ya. Tadi secara pencegahan itu kita yang belum terpapar. Terpapar contohnya seperti rekan-rekan yang sudah terpapar ini kita secara berkelanjutan, ya, tidak hanya stuck, kita selalu berganding tangan, saling mengingatkan, ya karena ini salah satu ibadah kami. Meluruskan mungkin kawan-kawan yang tadinya salah jalan, hal menuntut ilmu, ya, ini kita luruskan. Contohnya seperti beliau, alhamdulillah, udah terselamat. Berkah silaturahmi. Iya. Berkah silaturahmi, ya ini kembali ke jalan yang benar. Seperti itu. Iya, alhamdulillah. Ya. Kemudian untuk kami ingin bertanya, apa perbedaan antara Densus 88 ini dengan satuan anti teror yang lain yang ada di Polri seperti Gegana ataupun Satgas Bol
Baik, kalau untuk Satgas Bom ini memang dibentuk sebelum adanya Densus 88. Oh ya. Jadi tugasnya sama, menangani tindak pidana terorisme. Sedangkan kalau untuk tadi di Ghana itu Satuan Koprimob, ya Satuan Khusus Koprimob, ya tugasnya itu salah satunya lawan teror, ya, yang menangani situasi yang beresiko tinggi, kaitannya dengan bom, bahan peledak, dan juga penanggulangan ancaman bahaya lainnya. Namun dalam ininya dia tidak menangani tindak pidana terorisme. Oh betul. Itu ya, itu beda. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke Ustadz Budi. Pertanyaan terkait kesejahteraan sosial anak nih, Ustadz. Nah, bagaimana lembaga forum LKSA ini membantu anak-anak mengatasi masalah kesejahteraan sosial anak, Ustadz? Untuk LKSA di masing-masing memang yang pertama diperlukan pendidik atau gurunya itu multi talenta. Oh, iya. Talenta. Karena kalau enggak ya orang dari kampung, orang datang nol, enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Tambah pengasuhannya terbengkalai. Kalau anak broken home kan masalahnya cuma terbengkalai. Iya. Kalau ekonomi kan belum tentu, kadang orang kaya. Iya. Tapi kan broken home, bapak ibunya ada, mamanya ada. Ada kami anak. Ada 4 orang anak, bapaknya, ibunya punya kos-kosan. Nah, punya kos-kosan. Bapaknya kabur duluan. Iya. Ketika diadakan penggerbekan, ibunya yang ketangkap sama anaknya. Oh iya. Akhirnya setelah di BAP, ibunya masuk, saya 10 tahun. Tinggal anaknya sendiri. Anaknya kan terkontang-anting. Iya. 2 bulan udah terurus kan, sampai di situ diantarlah wartawan ke tempat kami. Udah bawa sini aja, kita bantu pengasuhannya dan kalau perlu sekolahnya. Oh, sekolahnya. Gitu, iya. Itu sampai batas usia umur berapa itu, Ustaz? Ya batasnya tidak ada, cuman kita perjanjian sampai sekolah tamat. Oh, sampai sekolah tamat. Kalau dia siap sampai kuliah, ya. Oh, ada yang sampai kuliah ya? Ada. Anak itu sampai ada yang kuliah, Pak. Sampai kuliah dan sudah bisa balik ke kampung lagi. Kami tidak lagi memberatkan lagi. Yang penting udah selesai sampai kuliah, bisa pengabdian bantu 1 tahun, ada. Tinggal diserahkan kembali ke keluarganya. Oke. Kemudian bagaimana cara mencegah masalah kesejahteraan sosial pada anak-anak ini? Mencegah supaya dia itu bisa kayaknya kan ada yang dari kampung tadi, ada yang dari anak jalanan, ada yang mungkin orang-orang yang diantar yang tidak tahu bagaimana kita mencegah. Kalau di LKK sebagian kami maka ada kita buat namanya pondok. Pondok itu berarti untuk memfilter. Jadi tidak bisa keluar. Kami dulu anak-anak kami sekolah di luar. Sekolah SD di luar atau SMP-nya dulu, SMP-nya di luar. Iya. Kita berikan sepeda, ngontel. Ternyata banyak tidak sampai atau banyak mampir, banyak main. Telepon kepala sekolah di anaknya tidak masuk berapa. Nah, dari sekolah masuk, dari pantai masuk, dari rumah berangkat. Udah bawa duit batas itu, tapi tidak masuk sekolah. Itu kenapa? Ternyata masuk ke warnet game. Itulah kita memang perlu sinergi di para pelaku bisnis. Jadi kalau bisa jangan dilaranglah kalau anak sekolah pakai baju seragam. Iya. Kalau dibiarkan saja berarti multi bisnis. Betul. Murni bisnis, tidak mikir yang lain. Kami setengah mati bantu dia bela anak biasa berhasil. Takutnya itu Pak. Jadi kalau dari warnet, dia kayak sudah mulai uang tidak ada, kayak timbul ngerokok, sudah mulai ngerokok. Itu tadi Pak, mulailah masuknya tuh, masuknya pergaulannya jembatan itu lagi. Takutnya sekarang banyak tuh narkoba itu yang kami lakukan. Ada juga yang tidak berhasil Pak. Ada yang tidak berhasil, tidak bisa selamatkan. Tapi berapa persen lah. Kebanyakan insya Allah berhasil. Iya. Jadi Pak,
Ya kita tetap pantaunya 24 jam, nggak bisa berhenti, Pak. Karena dia boarding nginep di sana ya. Iya, bahkan malam pun dia bisa keluar. Bahkan kami depan pintu tidurnya itu bisa dilangkahi jam 11 pergi. Nah, itu, Pak. Bukan berarti kami tidak jaga lah 24 jam. Kalau ngaji dari jelas, ini kadang tidur dia. Orang mungkin dia kebiasaan di luar. Nah, ketika di tempat kita kan agak dibuat peraturan jangan keluar. Jadi mungkin masih terbawa kebiasaan. Tapi biasanya 1 tahun sudah mulai adaptasi. Alhamdulillah. Tapi ya. Adaptasi sudah. Ya. Terus gini Pak Ustadz Budi, apa yang bisa dilakukan atau yang diharapkan kepada masyarakat untuk mampu dan bisa mendukung forum LKSA ini bisa berjalan sesuai dengan tujuannya? Ya harapan kami sebenarnya sederhana ya. Iya. Artinya kita sudah berjalan, kita sudah mendirikan, kita sudah membantu, bahkan kita motonya adalah menerima siswa tanpa seleksi, Pak. Di sekolah-sekolah lain kalau nggak punya duit sekian juta nggak bisa masuk. Iya. Kalau nggak kaya nggak bisa masuk. Kalau nggak bisa ngaji nggak bisa masuk. Ada, Pak, sekolah yang nggak bisa ngaji nggak boleh masuk. Iya. Ada orang harus bisa baca baru bisa sekolah. Nah, kami ya sembunyi lain dari lain. Pokoknya menerima tanpa seleksi. Iya. Jadi siapa saja masuk, tanda tangan kesiapan. Nah, tunggu sampai selesai. Saya doktrinkan mana, nak? Jangan pulang sebelum berhasil. Pantang balik sebelum berhasil. Iya. Nanti kalau udah berhasil, sudah pintar, kau kaki datang. Orang tua pun yang akan pergi datang deh. Ya. Udah banyak terjadi. Udah mulai pintar lah 3 tahun, 4 tahun. Wah, banyak, Pak. Yang dulu bapaknya kabur, mamanya kabur, balik. Wah, terima kasih Ustaz, terima kasih. Selama ini kemana? Nah, sekarang gitu. Harapan juga gitu. Ya. Kalau kami kan lingkungan sekitar itu, lingkungannya mendukung gitu lah. Ya. Lingkungan mendukung, insya Allah. Maka ada ya asrama, pondok pesantren itulah untuk membuat Jadi selama ini dukungan dari masyarakat atau dari pemerintah terhadap LKSA-nya ada, Pak? Kalau sementara pribadinya ada. Ada ya? Pribadi ada. Tapi kalau lembaga, saya sangat berharap sebenarnya. Kalau pemerintah sekarang memberikan bahkan wali kota kita kan gemar sekarang punya program pendidikan Maghrib Isya, pengajian Maghrib Isya. Nah, kami bukan cuma Maghrib Isya. Maghrib sampai maghrib, subuh, Pak. Maghrib sampai kalau maghrib. Saya tertidur, tidak sholat subuh, nah anak akan bangun. Iya. Nah, macam ada pendidikan subuh. Nah, seperti itu lah. Kami background dari guru, Pak, dari guru. Iya. Dari guru, lama di Al-Azhar lah, hampir 15 tahun. Al-Azhar Rengkamba. Jadi seperti itulah, Pak. Ya. Jadi harapan kami ya, maksudnya jangan dipandang sebelah mata. Siap. Nanti nah, kalau kami sudah korbankan guru, korbankan kerja yang lain, kami fokus kayak gini, dibiarkan dia main. Iya. Kasihan anggota-anggota kami. Iya, siap. Dana CSR maksudnya dibantu. Daripada kalau sekarang mainnya masih sendiri-sendiri ya? Iya. Oh gitu. Dana BUMN kemana masih. Jadi forum ini sebagai sarana, Pak. Iya. Kami koordinasi dan ini memang masih kita perlu banyak dukungan dari beberapa pihak. Siap. Biar kedepannya enak. Jadi apabila menengok orang-orang LKSA, anak-anak LKSA di forumnya nanti mudah dikoordinasikan. Ya. Terima kasih Pak Ustadz Budi. Kita ke Bang Helmi nih. Masalah operasi dan kasus yang ada ini, kita ingin bertanya tentang apa saja tantangan yang dihadapi oleh Densus 88 dalam melaksanakan tugas ini, Bang Helmi. Kalau bicara terkait dengan tantangan, ada 2. Ya. Jadi secara internal ini untuk personil. Ini tantangannya luar biasa. Jadi kawan-kawan ini rela demi negara dengan keputusan ikhlasnya ya jauh dari keluarga. Secara internal untuk personil ya dan pelaksanaan tugasnya. Sampai berapa lama itu kadang? Kadang ya tergantung urgensinya ya. Dari fakta yang kami dapatkan. Bisa kalau memang sudah
maksimal dari full bucket bisa cepat, bisa juga lambat, dan bahkan bisa bertahun-tahun. Sampai bertahun-tahun ya. Tidak sembarang kita. Iya. Jadi sebisa mungkin sampai sedetik itu. Iya. Jangan sampai kita salah tangkap. Iya, betul ya. Kemudian secara eksternalnya, ya, jadi secara eksternalnya ini masyarakat saat ini kadang mudah memahami dengan counter ya, oleh kelompok jaringan dengan maksud ya untuk mempengaruhi ya, agar mereka ya, untuk masuk ke rekrut. Iya. Counter langsung, karena langsung sama masyarakat ya tujuannya untuk belajar agama. Tapi tadi salah guru. Iya. Tidak menilai itu kalau gurunya seperti apa, ini seperti apa gitu ya. Tidak menilai kalau sanadnya lah. Iya. Jadi begitu dapat masukan, apalagi doktrin masuk. Iya. Yang kedua, ini saat ini perkembangannya sangat itu melalui medsos. Medsos ya. Ya, jadi sasarannya tidak semua kalangan. Saat ini di tataran pelajar, mahasiswa dan juga orang-orang tua. Iya. Makanya kita harus beli dan cerdas menyikapi dengan situasi perkembangan saat ini. Dan dari kami pun sudah upaya dengan cara pencegahan, ya intens juga, sehingga rangkau yang deteksi ini dengan cara memberikan edukasi. Iya. Edukasi, sosialisasi maupun video-video. Ya, alhamdulillah. Seluruh Ala kalangan ya. Seperti itu. Alhamdulillah. Kemudian bisakah diceritakan beberapa kasus teroris yang pernah ditangani oleh Densus 88 ini? Ini semenjak dibentuknya dari Satgas Bom sampai saat ini penanganan sudah dilakukan sudah banyak. Banyak ya. Siapa yang akan kita jelaskan sebagai contoh insiden Pos Ambon dan Pos Santoso, kemudian bom Baisa 32, ya. di CS ya. Kemudian beberapa wilayah lainnya dan juga terhadap penangkapan juga terhadap pimpinan-pimpinannya. Kemudian ya seperti Dr. Azari, Iya. Mentok, Martin dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah di Jambi juga kita sudah melakukan penanganan. Jadi seperti penangkap terhadap saudara-saudara kita ya yang kemarin sudah kita berhasil ya dari segi ending dari kelompok jadi Jambi juga ya Pak? Jambi masuk yang pelaku pembakaran Polres Damas Raya. Masya. Kemudian di Jambi juga alhamdulillah berhasil melakukan program deradikalisasi ya terhadap ex-napiter dan juga pendekatan penggalangan ya, terhadap para ex Iya. jas ya, dan tahun 2004 kemarin ya bulan Juli ya, gitu kan. 25 Juli. Sebanyak 256 telah kembali ke NKRI. Alhamdulillah ya. Kemudian terakhir kita bersinergi dengan pelibatan para stakeholder dari tingkat provinsi maupun kabupaten berhasil mengumpulkan yayasan yang terafiliasi dengan jaringan NI. Dan tadi alhamdulillah di wilayah Kabupaten Muara Jambi, yayasan sudah berhasil kami kumpulkan bersama dengan Pemda Kabupaten Muara Jambi. Masya Allah. 5 lagi Pak? Ya. Apa yang kemarin apa tambah lagi 5? Ya, yang kemarin. Lanjutan yang kemarin. Masya Allah. Berarti yang selama ini kita dengar Jambi ini aman, tenang-tenang saja, ternyata ada juga teroris di Jambi ini ya. Wah. Ini ya yang saya juga berpendapat seperti itu. Iya. Jambi ini aman. Aman. Iya. Ternyata di baliknya ada ya Allah. Rekan-rekan bersaudara kita. Iya. Tadi ya, tantangan yang tadi disampaikan tadi ya. Iya. Makanya tadi mudah memahami terhadap konteks yang dilakukan oleh kelompok jaringan. Pengaruh dari medsos juga luar biasa. Iya. Seperti itu. Iya. Jadi ya, faktanya kalau memang tidak ada. Ternyata ada ya. Dikatakan aman, ya emang tidak aman, ya buktinya ada. Iya. Seperti itu Mas. Iya, baik. Kemudian
Bagaimana upaya Densus 88 ini dalam mencegah aksi teror? Baik, terima kasih ya. Upaya yang dilakukan oleh Densus 88 ya, dalam hal ini dan saat ini juga masih intens kita lakukan secara terbuka. Ya. Yang pertama dari peran unit Densus 3 ya, melakukan deradikalisasi ya, terhadap para ex-napiter, ex-gas maupun SNI ya, dengan pelibatan seluruh stakeholder terkait. Ya. Baik itu yang sudah terpapar maupun yang belum terpapar. Seperti itu ya. Kita lakukan juga melalui kontra radikal, ya kontra ideologi, juga kontra narasi. Alhamdulillah ya. Semoga nanti dengan kehadiran Densus di Provinsi Jambi ini lebih aman lagi. Jambi jadi bahagia. Kembali ke dunia. Oke, ya betul. Kita ingin aman, damai, mari kita sama-sama silaturahmi. Siap. Saling persaudaraan. Iya. Jaga negeri khususnya Jambi. Siap. Sama-sama. Intoleran, radikal dan ya, saya ke Ustadz Budi lagi nih. Pertanyaan untuk masalah pengurus ataupun relawan di lembaga forum LKSA ini. Yang pertama ini apa motivasi dari para pengurus atau relawan, khususnya Ustadz Budi ini bergabung dalam lembaga ini, dalam lembaga yang dikelola hari ini? Ya, kalau LKSK kami sendiri memang backgroundnya pendidik. Gitu. Background saya pendidikannya guru dari awal. Sekolah kami juga mulai dari pendidik. Jadi ya mau kemana mau bisnis pun kan tidak bisa terlupakan dengan dunia anak-anak. Jadi seperti itu. Dan kami harus juga kawan seperti itu teman-teman. Itu motivasinya dari panggilan diri ya. Apabila memang sudah tercebur ke dunia LKS, dunia anak-anak, ya harus konsen ke dunia anak-anak. Iya. Jangan mikir lagi dunia yang lain. Jadi kakek pikirnya itu kabur, jadi artinya udah konsen lagi. Ya bagaimana anak-anak yang dianggap termarginalkan, secara ekonomi lemah, susah, penghasilan susah. Nah kita ambil satu gerakan di luar itu. Ada sekolah ini, sekolah Jambi kan ada sekolah yang kategori tinggi. Biaya sekolahnya. Rata sekolah-sekolah yang besar di Jambi itu kan kalau nggak punya duit 10 juta kan nggak bisa masuk. Iya betul. Al-Arja, Nurul Ilmi, Anahal kan memang seperti itu Pak. Nah kalau kita bilang sama orang tua anak-anaknya, semuanya pingin anaknya soleha. Tapi kan jembatannya lewat pendidikan tadi. Nah, kalau nggak pendidikan mondok. Nah, itu. Makanya kami konsepnya tadi sekolah sambil mondok. Jadi kami buat kurikulum semi pondok. Jadi harapannya dengan kawan-kawan juga gitu. Bismillah, urus konsentrasi anak kita. Nanti kita akan panen sendiri. Alhamdulillah. Ini kan Ustadz Budi ini sudah puluhan tahun nih berkecimpung dalam dunia LKSA dan forum LKSA ini. Jadi kami ingin bertanya apa pengalaman yang paling berkesan selama Ustadz Budi berkecimpung dalam soal LKSA ini. Ya sebenarnya kalau kita mengeluh rasa capek ya tetap capek. Kita tidak bekerja tidur aja capek kok. Iya. Tapi kalau dinikmati capeknya hilang Pak. Orang bilang lelahnya jadi lillah. Bismillah. Tapi kayak gitu. Bagaimana lelah itu jadi lillah. Jadi nggak usah yang lain. Kerjakan yang kita kerjakan. Dihargai atau dihargai atau tidak dipuji. Tidak dipuji, tidak dihargai, bismillah. Karena tujuannya kita nggak mencari popularitas. Ya pokoknya bismillah. Maka dari waktu-waktu ada donatur, ada yang bantu, bismillah. Sebagian untuk anak, sebagian untuk operasional, sebagian untuk bedung. Jadi ada wujudnya. Maka kami sudah membangun pondok pesantren dan base camp untuk operasi yayasan itu, dalam waktu 5-6 tahun Ustaz.
Nanti silakan ke Pematang Sulur, ke Al-Fatih. Maka ketika dinas sosial kasih info kepada saya, Pak Budi, awas dari Pematang Sulur itu ada yang terafiliasi dengan jaringan Pak Budi. No, yang benar Pak, datanya dari mana? Info langsung ini namanya Pak Budi. Nah, dari siapa Pak Pak Anton atau dari Densus 8. Nah Pak, minta nomornya. Besok saya undang langsung. Saya tidak puas kalau cuma hanya informasi itu. Ternyata memang sudah di media sudah keluar Pak, di medsos dan saya terlambat. Dari wali kota sudah keluar beritanya itu. Iya. Ada 11 atau berapa kemarin? 5 kemarin dibekukan. Kalau di kota ini 8 ya. Apa ya? 8 LKS. 8 Pak. Itu LKS. belum termasuk yang murah Jambi Pak ya? Bukan. Ya. Saya jadi pertanyaan kami mungkin Pak untuk teman-teman. Jadi kami ngurus LKSK. Jadi triknya gimana agar masa kami nggak ngurus tahu-tahu terafiliasi. Itu triknya. Nanti kita sampaikan. Karena ada informasi tadi. Iya betul. Iya bagus. Terus kita lanjut ini Pak Ustadz Budi. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada anak-anak yang sedang berjuang menghadapi masalah kesejahteraan sosial itu? Ya, kami pesan kepada anak, bismillah, teruslah berjuang, jangan putus asa. Oh ya. Biarpun dimarahi anaknya, dimarahi bapaknya, ibunya. Iya. Kadang kan orang dari kampung biasa. Iya. Dari nol, pengasuhan di rumah biasa ndak ada peraturan. Nah, ketika masuk asrama, sholat dibangunkan. Iya. Tidak bawa HP, tidak boleh main game dan sebagainya, kan terkejut. Iya. Nah, disitulah. Tapi teruslah, jangan putus asa. Nah, jadi tapi ada juga anak harus kami tetap semangat ya. Ada anak kami karena pintar main Facebook. Saya tanya HP dari mana? Dikasih gurunya. Gurunya izin ke saya, Ustadz, mohon maaf saya kasih HP anak Ustadz. Nah, kenapa Bu dikasih HP Bu? Kaki enggak bisa ngerem dia. Oh, aku kasihan Mas Ari itu. Orang yang pintar ranking 1 terus. Iya. Ranking 1. Nah, baru saya kasih tahu 1 minggu dari anak-anak saya sendiri. Awas, kamu main HP terus selamat bangun, pahedian kaki kacau, kaki kamu malah menjerumus kamu deh. Nah, baru seminggu itu Pak, anak kami dijemput polisi. Malam setengah 12 dijemput polisi. Kasusnya apa? Kasusnya di medsos tadi Pak, viral tadi, UT. Iya. Hanya karena kasus tadi, kasus non Muslim dan Muslim, saling berdebat. Iya. Mana Tuhan kau mending Tuhan apa? Ributlah itu, di screenshot. Akhirnya walaupun aku sudah dihapus, masih buktinya. Nah, itu. Anak kami jadi korban, yang satu tangkap. Anak kami yatim piatu. Akhirnya kenapa? Di BAP 1 tahun Pak. Anak kami pernah di penjara 1 tahun. Iya. Penjara anak. Ya tapi kan saya ngasih semangat, udah habis terlanjur kamu. Yang salah kamu anggap aja karena kamu mondok teman, bismillah. Nah, setelah 1 tahun berlalu masuk, kami cobalah daftarkan lagi langsung kuliah. Oh nyap-nyap bilang bismillah, bilang aja ke stop kontak. Stop kemarin. Nah, akhirnya sekarang bisa sekolah lagi, S1-nya selesai Unja dan lanjut S2. Sekarang Unja S2 selesai di Bandung. Itu anak saya pertama. Iya. Ya kalau balik ketemu kami lagi, itu anak pertama kasus itu. Anak kami Pak, masuk penjara satu-satunya. Dan kita tidak bisa bantu. Kami bantu tidak punya duit. Walaupun orang bank pengadilan tidak punya duit. Orang masyarakat tidak bantu bisa. Ya karena tadi. Ya. Jadi pelajaran bagi kita. Alhamdulillah. Jadi terus semangat, ya, semangat karena Allah. Oke, ada masanya bismillah. Sekarang betul anak-anak. Kalau dulu nggak semangat, mungkin malah patah semangat. Patah di jalan ya. Iya. Asal gitu. Diminum, Ustaz. Silakan. Iya. Silakan. Ngopinya pakai gula. Nah, ini kita lanjut untuk
Bang Helmi nih untuk masalah hal kontroversi dan juga kritik. Nah, ini kami ingin bertanya, apa pendapat masyarakat tentang kinerja Densus 88 ini? Luar biasa ini ya. Luar biasa. Mungkin masyarakat mulai merasakan ya, capaian-capaian keberhasilan Ya. oleh Densus 88. Kalau saya menilai dan kami juga merasakan mungkin mayoritas masyarakat yang mengapresiasi kinerja Densus 88 baik dalam penanganan maupun dalam pencegahan. Ya. Kenapa? Kan dari sisi manfaat, sisi manfaatnya ini akan tercipta rasa Aman. Ya. terjaga stabilitas kamtimas. Sehingganya ya khususnya di wilayah Jambi pembangunan apapun akan lancar. Nah, kalau adanya kejadian-kejadian ya dari kelompok jaringan bisa maaf jangan sampai terjadi bom bagaimana itu ya. Tadi masyarakat merasa tidak aman dan ketakutan. Nah, di sini kalau kita masyarakat dari segi manfaatnya yakinlah mereka akan menilai yang positif. Alhamdulillah. Ya, kemudian bagaimana Densus 88 Jambi ini dapat membekukan beberapa LKSA yang ada di Provinsi Jambi ini. Ini kata kami dengar baca kabarnya ada 15 atau 19 LKS ini. Silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus dan memang lagi tren saat ini. Ya. Jadi kedua LKS ini. Iya, betul. Iya, betul. Jadi memang perjalanannya panjang Pak. Kita melakukan pemetaan jaringan kaitannya dengan adanya jaringan. Dan dalam perjalanan penyelidikan ini ya kita katakan alhamdulillah ini peran serta dari kewilayahan juga dalam hal ini Polda dan juga dengan wilayah dan juga para stakeholder. Alhamdulillah mendapat keberkahan ya, silaturahmi dengan saudara kita ya termasuk Mas Hamdan. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Kami dalam pengembangan ini selalu sinergi baik dengan sipil dan Polri yang bersama-sama berperan aktif. Alhamdulillah ya kepada Allah bisa terima Mas Hamdan karena memang dia sudah masuk kan gitu. Tapi dengan tulus dan ikhlas dan bersilaturahmi kami sambut ya luar biasa. Ya, kita lakukan bersinergi mengembangkan bersama-sama dan dia menyampaikan ayo bersama-sama ya kawan-kawan yang tadinya salah ya itu diluruskan itu yang benar. Iya. Juga mendapat hidayah. Ya. Kemudian kita sinergi dengan pemerintahan ya baik itu Pemprov ya Pemkab ya dari situ ada juga kawan-kawan kita yang ASN afiliasi juga dari yang banyak yang terkait itu saat itu yang kita katakan ada kurang lebih 6.000 lebih bagian itu ya dengan pelibatan ya stakeholder dan juga kawan-kawan yang tadinya sudah berada di jaringan ya dengan niat Bismillah lillahi ta'ala ya berawal ya dari 256 yang kita katakan ya sejauh ini alhamdulillah berhasil ya kita NKRI ya 256 ya 57 dari ASN tanggal 15 Juni 2024 di Mapolda Jambi. Oh gitu. Terlibatnya luar biasa dan antusias kami. Ini khusus yang Jambi itu Pak? Jambi. Masya Allah. Jambi jajaran dia dari kota sampai ke kabupaten. Dari fakta-fakta yang kami dapatkan ya memang cukup luar biasa. Ternyata ya dalam pulau jaringan itu ada namanya bikin suatu yayasan. Yayasan namakan yatim piatu. Iya. Namanya yatim piatu. Kita ya dalam lusuri itu mana sih? Ternyata emang ya dikuatkan dengan dan kawan-kawan yang sudah ikrar kemarin ya memang ya, ada yang sebagian pengurus yang di yayasan tersebut. Ternyata banyak ada yang jawabnya lah. Iya. Silakan bersama-sama. Ayo niat kita ya secara Allah kita ingin
mengembalikan ke jalan yang benar. Iya. Bukan kita menzolimi ya dari kegiatan sosialnya, bukan. Kita bukan, kami Densus bukan artinya ini kok Densus sampai membuat kami membutuhkan tidak. Lillahi ta'ala kami satu, ya mungkin kawan-kawan niatnya baik, kami dukung kalau niatnya itu di jalan yang benar. Betul. Alhamdulillah stakeholder dari pihak Pemkot, Pemkab mendukung, dan 15 yayasan yang teridentifikasi ya. Ini 15 yayasan, jadi 4 yayasan ini ada alamatnya double. Namanya double ya. Misalkan di kota ya satu yayasan, di Muara Jambi namanya sama, tapi ada yayasan. Oh gitu. Ya, mungkin di satu kabupaten ada 2, ada 3, 2 alamatnya sama. Cabangnya gitu. Cabangnya sama. Ya, jadi kami dari sisi pencegahan, karena yang kita depankan pencegahan nih Pak. Ya, Mas Andran, pencegahan. Dari 15 yayasan ini kita koordinasikan dengan Pemkot ya. Kalau dari segi Pemkot ya, Pemkot itu kan ada dinas sosial yang terkait dengan betul. Ini untuk anak itu bagian Pemda. Ini dari sisi pidana terorisme. Ya betul. Alhamdulillah memang hasil koordinasi dengan kepala dinas yang di dalam LKSA, yang banyak temuan-temuan. Kemudian dengan temuan-temuan itu, ini menurut temuan dari dinas sosial memang perlu diingatkan lah bahasanya kan gitu. Betul. Saya salahnya gitu, makanya dibutuhkan ini nasional. Alhamdulillah tadi terakhir ya dari yang dari provinsi Jambi tadi dari Kabupaten Muara Jambi ada 5. Ya, luar biasa, Pak Bupatinya hadir langsung ya. Alhamdulillah. Iya. Udaranya sangat banyak sekali. Jadi ini adalah wujud peran serta pelibatan ya masyarakat Jambi dan juga pemerintah ya bersama-sama ya. Satu, kalau dari segi ini kita deteksi dini. Yang kedua ya kita mungkin siapa sih yang punya niat baik ya di dalam bidang kemanusiaan dan sosial. Sama dengan Pak Budi kan, sama mensejahterakan mungkin anak-anak yang tadi disampaikan Pak Budi ya, anak yang seperti apa. Itu kalau memang di jalan yang benar kan juga bilang nggak ada yang menjolimi, makanya gitu. Seperti itu. Ya. Jadi memang luar biasa ini berkat sinergi yang kami lakukan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah 15 yayasan yang hari Jambi sudah berhasil kami. Mungkin ini sedikit tambahan dari mungkin beberapa LKS dan juga masyarakat, dan secara sepintas mereka agak terkesan agak aneh. Kenapa LKSA ini dibekukan? Yang 15 LKS tadi dibekukan. Apa salah mereka? Nah, yang kita dengarkan, apakah dia salah menggunakan dana umat atau dana yang masuk ini, atau salah kepengurusan, atau salah anaknya, itu bisa dijelaskan sehingga para pemirsa ini atau masyarakat ini tahu penyebab mereka dibekukan gitu. Jadi berdasarkan hasil penyelidikan panjang untuk dana yang dikelola oleh yayasan tersebut ini begitu terang terafiliasi dengan jaringan ini. Oh gitu. Ini salah satu saksinya alat bukti yang kawan-kawan yang sudah berikan, karena mereka sudah pernah ada di yayasan tersebut. Dia menguatkan di sana itu dari data kami baik secara lapangan maupun secara IT. Iya. Jadi kenapa ditubuhkan? Kan dari sisi tindak pidananya itu masuk dalam kelompok jaringan dari dana yang dikelola oleh yayasan yang ada di Jambi mungkin ke pusat. Dari pusat. Iya. Jadi dari sisi ininya operasional itu dinas sosial. Jadi andaikan yayasan yang sudah dibukukan tuh, kalau seandainya dia bisa bekerja berjalan sesuai dengan SOP-nya, berarti bisa mereka melanjutkan kegiatannya. Bisa. Itu adalah solusi kalau memang itu sama dengan untuk memulihkan mereka. Iya. Itu kembali ke masing-masing
seni. Iya, iya. Kalau memang masih mau melanjutkan ibadah dia dari LKS-nya, kami juga tidak menghalangi. Iya, Itu malah lebih baik, Mm-mm. ya lebih bagus. Tapi sebisa mungkin memang ya sesuai dengan SOP. Iya, betul. Permensos. Mm-mm. Iya Pak. Iya, Ya, betul, Iya. betul, Pak. seperti itu. Jangan sampai nanti disalahgunakan Iya. mendirikan suatu yayasan, ternyata dananya dikelola hanya untuk Iya. kepentingan golongan. Iya. Ini ya ini menjaga utuhan NKRI. Iya. Ya. Itu Pak. Terima kasih Bang Hilmi. Kita Nah ini Pak, itu loh Pak, penting itu untuk memberikan pemahaman kepada warga masyarakat. Karena banyak donatur tanya kepada kami, nah bagaimana caranya Pak biar kami nggak nyumbang ke yang lembaga yang tak afiliasi, kami tidak tahu. Nah seperti itu. ya nanti ini akan dibuat forum khusus dan disosialisasikan secara tersendiri nanti ada tempat-tempatnya. Jadi gini Pak Budi, kalau saya Ya betul. kalau ibadah hanya Allah yang tahu. Ya betul. Sebisa mungkin kalau kita dari ajaran yang kami dapatkan itu, kalau kita mau bersedekah, Ya betul. kenapa kan yang pertama orang tua, Betul. saudara, Iya. kandung. Mm-mm. Mungkin selanjutnya kalau lebih lagi ke yatim piatu. Betul. Yang kalau memang tadi Pak Budi bikin ragu dengan yayasan siapa, coba di lingkungan kita katakan koordinasi dengan RT. Iya. Ada nggak yatim piatu? Kalau memang ragu dengan mungkin ada yayasan yang dibutuhkan terkait dengan ini. Ya, karena secara administrasi dari dinas sosial sudah mencukupi izin, SKHU itu sudah kan bisa berdalih. Nah, aku udah lengkap izin dari dinas sosial. Inilah Pak, kita Nah, juga seperti orang masyarakat tahunya data ya begitu. jadi kami Nah, seperti itu juga betul. koordinasi dengan teman, Betul. yang memberikan himbauan Iya. terhadap yayasan yang diperlukan ya sesuai dengan regulasi baik dari sisi Permensos juga dari Kementerian. Oh, dari Depak dan MUI udah mulai Iya. ya. Himbauan dan Siap. juga dari pihak bupati juga memberikan himbauan ya, untuk berhati-hati Iya. ya, dalam memberikan donasi. Jangan sampai ya, donasi yang diberikan tersebut niatnya baik, ternyata disalahgunakan. Iya. Ya, salah satunya yayasan yang sudah dibutuhkan. Seperti itu. Iya. Jadi kalau terkait dengan tadi, kalau kita secara bermula mau ibadah sedekah tadi itu Pak Budi. Betul. Ya, kita nggak usah logis. Iya, iya. Yang simpel aja. Datang ke PRT, depan kita ada nggak? Iya. Iya, iya. Oh, Kalau memang harusnya ada tahu. keraguan, Iya. seperti itu. Wah, ini tepat sasaran. Jadi kalau yang 15 tadi memang sudah, nah, jadi sudah diberi himbauan oleh Pemkop terkait ya untuk himbauan jangan sampai atau tidak memberikan donasi terhadap yayasan tersebut. Kemudian Bang. Oke, terima kasih. Pak. Ya, kita lanjut ke Pak Budi nih. Pertanyaan tambahan yang lebih spesifik ini. Nah, ini bagaimana lembaga LKS ini, khususnya forum LKSA ini, menangani kasus anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga? Iya. Kalau anak yang datang masalahnya masalah ekonomi, Ya. artinya tidak harus dibawa ke LKSA. Oh, gitu. Anak itu di rumah kita bantu support secara finansial. Ya. Kalau alasannya di ekonomi, karena dari peraturan Kemensos SMP tahun 2016 juga gitu. Tidak harus mencabut akar dari keluarga, pindahkan. Kayak masalahnya banyak. Iya. Apa dijamin di panti asuhan atau di kayak berubah? Ya. Kalau enggak sejalan dengan ini, keluarga payah. Kan tidak menjamin juga kalau di keluarga pola pengasuhannya buruk, kenapa enggak harus ke situ? Jadi sebaliknya itu. Jadi akhirnya tadi Pak, kalau alasan ekonomi dibantu ekonomi, itulah muncul LKSK non asrama. Itu namanya binaan non asrama. Ada namanya Di luar asrama ya? Ada nama LKSK yang di binaan asrama. Kalau kami makanya banyak anggota kami yang LKSK yang rata-rata punya binaan di dalam asrama.
Karena kalau di dalam asrama dan luar asrama beda, Pak. Tolok ukurnya beda. Iya. Jadi kalau kami sama-sama punya anak dalam asrama, di luar asrama beda. Kalau dalam asrama mudah, tolok ukurnya. Targetnya pun gampang. Tapi kalau di luar kan payah. Di luar sudah kita bantu ekonomi, sekolah, yang lainnya kan belum kita bisa perilakunya nggak bisa dipantau. Iya. Kalau di dalam kan bisa. Kalau di luar kan udah tahu. Ya kalau keluarganya agamis, ada akhlaknya. Nah, kalau enggak. Nah, jadi kalau anak yang tadi dapat perlakuan kekerasan dalam rumah tangga, dari pihak-pihak LKS ini bagaimana upayanya? Kalau yang ada kekerasan keluarga, kekerasan pihak rumah tangga, ya kayak kami kemarin itu, ya kami asingkan dulu ke asrama atau pondok. Asingkan dulu. Ya. Kita bawa ke pondok dulu. Kalau di keluarga kakek malah menjadikan masalah, beban, udah sementara di pondok. Kita kira-kira di pondok atau di asrama sudah membaik, ya, silakan diteruskan di keluarga, tidak masalah. Kalau konsep dinas sosial maka sebenarnya kalau di asrama tidak harus anaknya banyak. Iya. Ya, yang penting terayomi ya. Iya. Jadi anak binaan di luar asrama, dalam asrama sama saja. Yang penting targetnya mengenai. Ya. Target kesejahteraan sosial ada. Karena kan ada kaitan dengan kekerasan keluarga. Baru yang viral kayak kemarin itu anak-anak kecil sampai meninggal dianiaya orang tuanya. Kan sayang. Ada yang itu. Kenapa enggak kita jemput, kita bantu LKSA. Nah, itu kita juga lambat informasinya. Itu seperti itu. Andai kan kita bisa selamatkan, dan juga banyak kita selamatkan anak kecil. Anak kecil anggota-anggota kita yang kita tampung. LKSK, anggota kita, forum-forum kita ada yang anak-anak kecil, Pak. Yang usia tahun. Usia yang pola pengasuhnya tidak diinginkan keluarganya. Oh, gitu. Keluarganya tidak mau ngasuh. Jadi setelah lahir angkat tangan, dikasih orang tuanya mau, dikasih anaknya, aku mau kepengen sekolah. Ada yang anaknya orang tuanya masih kuliah, suami sekolah, istrinya kuliah, anaknya taruh di madrasah. Ya, seperti itu. Ya mau tidak itu tugas beban jadi pengasuhan. Itulah pengasuhan di LKSK. Terus bagaimana lembaga LKSA ini membantu anak-anak yang putus sekolah? Ya, dia tidak sekolah, mungkin usianya sudah belasan tahun tapi belum pernah mengenyam sekolah, atau memang pernah sekolah tapi tidak sampai, gitu gimana? Ya, itu ada tempat kami juga ada usia sudah SMP tapi SD belum tamat. Kami kerjasama dengan lembaga paket sekolah yang di bawah resmi dinas pendidikan. Nah, jadi dia mengejar paket, maka kita kasih pengajaran siang malam itu. Orang besar diajarin baca, untuk mengejar ketinggalan itu. Kalau cuma untuk ngeleskan, kita habis biaya, nggak bisa. Ngeleskan keluar, nggak ada orang ngeles gratis. Ada nggak yang ngeles gratis? Coba ajari anak kami les baca. Nggak mau, susah. Nah, maka satu saja itu, anak kami ada juga. Nah, yang udah SMP, anak usia sudah SMP, SD belum tamat. Mau dikirim kemana? Nah, mau tidak mau kami buat lembaga SD dan SMP swasta. Kami izin ke dinas, oke. Dikasih izin operasional, oke. Nah, kekurangannya kita urus, Pak. Ada kartu keluarga, kakak dan sebagainya itu dibantu. Nah, itu lagi pentingnya itu. Ada lembaga. Selanjutnya nih, apa peran media atau pengalaman dan juga pandangan mereka terhadap forum LKSA ini? Kalau untuk media, ya forum kita kan masih tergolong baru kan. Kan secara spesifik di Kesbangpol kita belum masuk karena gabungan dari forum-forum LKSA, forum-forum yayasan, panti asuhan gabung jadi satu, tempat kumpul-kumpul. Nah, belum banyak dilirik media, jadi media belum begitu melirik. Harapannya juga ketika pemerintah mengadakan acara kayak kemarin, acara Muharram, minta dihadirkan 2.000 anak dari
dari kantor Iya. gubernur biasanya setiap 1 Muharram 2.000. Nah, kemarin naik 2.200. Maka mau tidak mau Dinas Sosial LKS itu ambil bagian. Ambil bagian ya. Jadi kalau forum kita tinggal data aja. Ya. Anak kami sudah ada berapa Budi? Berapa maunya? Ada kalau maunya 1.000 kita kirim 1.000. Iya ya. Kalau mau 2.000 kan 2.000. Tapi tadi seperti itu masih sebelah mata berjalan masing-masing. Iya iya. Sekarang BUMN bawa sendiri, Basnas bawa sendiri, Ya. yang lain Pemda bawa sendiri, Kesra Ya. bawa sendiri. Akhirnya forum-forum ini bawa sendiri. Iya. Jadi akhirnya kurang merata. Iya iya. Karena kurang dilibatkan. Ya harapannya juga lewat dinas sosial. Orang dinas sosial harusnya kan data sudah cukup. Iya iya. Begitu pemerintah mengadakan hari anak-anak, hari Muharram yatim piatu, tinggal panggil aja orang dinas sosial. Dinas sosial kaki ngubungi kami, Pak Budi kumpulkan semua anak, kami datang kumpulkan. Iya iya. Tapi kami ya kalau berdasarkan pribadi kan milih-milih. Iya. Nah, jadi kami nggak terwakili jadinya semuanya. Jadi seperti itu. Ya. Kemarin anggota kita 30 yang bisa berangkat paling 10. Karena apa? Itu tadi kurang merata. Iya. Harapannya ya seperti itu. Ya, baik. Lembaga dan dinas sosial salingan membantu. Ya, ini terakhir nih ke Bang Helmi untuk masa depan Densus 88 ini. Bagaimana peran Densus 88 dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara dari ancaman teroris? Baik ya, jadi Densus 88 ini adalah merupakan garda terdepan dalam penanganan tindak terorisme. Jadi jika ancaman bisa ditekan sedini mungkin, otomatis keamanan dan stabilitas negara itu terjaga. Iya. Yang saat ini kami kedepankan program deradikalisasi dan juga program pencegahan. Iya iya. Jadi harapannya kita bisa meminimalisir dan juga mencegah tangkal terhadap paham-paham baik intoleran, radikal maupun terorisme. Jadi ya ini juga adalah wujud Densus dalam mendukung program Asta-Cita Bapak Presiden. Alhamdulillah. Ya ya ya. Ya, terima kasih pada semua pemirsa Ikhlas Studio Jambi dimanapun berada, baik yang ada di studio. Sebelum kita tutup, agar podcast kita ini lebih hidup dan lebih semarak, kami bisa menampung pertanyaan-pertanyaan yang lagi live, yang mau bertanya, kemudian yang di studio yang mau bertanya, ataupun narasumber kita mau bertanya tentang kami, ya yang ada di studio ini juga boleh. Tadi Pak Budi kan ada minat itu, ada semangat mau tanya kepada Bang Helmi, silakan. Atau Bang Helmi mau tanya sama Pak Budi, atau sebaliknya tanya sama saya, boleh, silakan. Kasih waktu Biasa beberapa. dulu Pak, sambil Ya. nunggu yang lain. Jadi kemarin waktu sama Pak Sudiro tanya, nah katanya walaupun dia bukan yayasan, orang donatur bisa kena. Kok bisa Pak? Gimana caranya? Kenapa itu Pak Helu? Donatur bisa kena. Karena ada informasi dia tidak pernah kemana-mana hanya karena nyumbang dan yayasan itu terafiliasi. Jadi, nah, gimana datanya dari Densus 88 bisa ada? Inilah perlunya edukasi. Iya ya. Kami sampaikan. Jadi perlu edukasi ini tujuannya agar kita lebih berhati-hati dan lebih selektif dalam memberikan donatur. Iya ya. Memberikan donasi. Iya. Ya. Jadi Tidak asal baik ya. secara aliran dana kita kontrol. Wah, Peruntukan tujuan akhirnya kemana nih? Kelompok jaringan. Karena sekarang ini banyak ya kemasan-kemasan model-model ya untuk pengumpulan dana. Ya. Tapi kita nggak tahu kalau dari donaturnya itu lillahi ta'ala, ya, dia mau mendonasikan ikhlas kok. Tapi kita nggak tahu kemana? Ya. Itu. Walau alam, Allah pastinya akan memberkahi. Kalau memang itu jalan pasti akan diberikan petunjuk bahwa itu Ya. ya, jadi donasi yang terafiliasi dengan jaringan itu harus memonitor. Jadi jaringan itu pas tugasnya adalah ada yang nanti jalan
Coba, jadi kita pantau sampai ya dana-dana yang terkumpul dari para donatur ini bisa digunakan masuk kelompok jaringan. Karena kelompok jaring ini saat ini pun masih kita deteksi dan masing-masing penyebaran rekrutannya masing-masing. Oleh karena itu ya tadi kita punya peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat ya untuk memberikan informasi. Nah seperti itu Pak. Jadi kalau saya sendiri Pak ya dengan Pak Budi. Iya betul. Pak Budi selaku ketua LKSA ya Pak ya. Iya. Provinsi Jambi Pak ya. Iya di kota ya. Jadi artinya kalau memang ada informasi atau tulisan suara yang terkait dengan ya betul. silakan sinergi atau mungkin ya karena ini mungkin adanya yayasan-yayasan yang mungkin lebih selektif lagi nggak masalah kita asesmen menerus jadi sebuah yayasan kita asesmen tujuannya apa itu tadi menghindari salah satunya fitnah kita clearkan by data mungkin dari pengurus apati virusnya ya. Karena kita juga sudah pernah sepanjang mengenal studi dari pendidikan ekonomi wisata juga seperti kita asesmen. Berarti siap lah. Densus 8 berarti siap lah kalau dipanggil ke ini masuk LK 25 jam. Masya Allah. Jadi nggak usah takut, mungkin Pak Budi. Iya. Kami malah mendukung ya dengan dana PSK kalau menurut sesuai dengan SOP. Iya. Dengan Permens. Kami juga ya saya sendiri ya ada niatan malah mau memberikan madrasah. Iya. Masya Allah. Iya. Cuma kan belum. Iya. Belum ada jalannya gitu. Begitu pun mungkin dengan yatim piatu. Dan alhamdulillah kalau ya saya bukan riak Pak ya. Kalau di lingkungan donasi ini ya seperti itu saya cari Pak. Oh ini orang tuanya nggak ada, mama bapaknya. Ini mohon maaf bukan riak Pak Ya, ya. betul. Seperti itu daripada mungkin ada keraguan. Ini yayasan namanya saya ini. Itu sih. Ya betul. Masya Allah. Ya. Terima kasih Bang Hilmi. Semoga kehadirannya di sini dan silakan. Bagaimana cara mengatasi anak-anak remaja yang masih SMK? Gimana? Tawuran. Mengatasi Kenakalan remaja, tawuran. Ini langsung ke Bang Helmi aja, yang pakarnya. Silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi terkait dengan anak-anak remaja. Iya. Tawuran. Memang dia Bubar-bubar. masih menunjukkan jati diri dia. Betul. Aku loh. Betul. Jadi mayoritas ini hasil koordinasi dengan kewibawaan. Anak-anak mungkin sekarang SMP, masih menunjukkan jati diri. Iya. Menunjukkan kekuatan. Kadang dipanasin ini langsung naik dan bergabung. Tapi kan yang namanya sekarang banyak geng motor ya. Gitu. Betul. Itu perlunya ya sosialisasi. Ya, baik ke mungkin dia sekolahnya di mana ya, atau mungkin dia yang putus sekolah. Bisa kita dijadikan satu berikan edukasi pembelajaran terkait dengan pentingnya apa sih kalau kita tawuran, apa sih positif dan negatifnya ya, nanti kita kaitkan dengan ya tadi ibadah ya kan, kita punya orang tua mungkin sentuhan rohani seperti itu sangat mengenai ya Pak ya. Betul. Karena kalau kita sekarang ini kalau orang kayak sendiri alhamdulillah dulu masuk ke Jambi tahun 98 Masih ya. Sekarang 2025 Betul. luar biasa. Betul. 98 masih hutan. Iya. Ini dari tingkat mungkin SMP belajarnya ya udah banyak ya. Mungkin yang tadi mungkin ada yang tawuran atau apa itu tadi kalau menurut saya masih mau menunjukkan jati diri Antar sekolah ya. mungkin dari sisi sentuhan rohani aja yang ingat pendidikan ya seperti itu ya, jadi perlunya rutinitas dia memberikan edukasi baik orang tua ya, baik orang tua, saudara dan juga mungkin dari pihak kepolisian ya, dan mungkin lembaga terkait ya, untuk memberikan edukasi pembelajaran terkait dengan pentingnya apa sih
plus minus dari tawuran. Ya, terima kasih. Terima kasih Ustadz Budi. Oke, Terima kasih syukur. Pak Hilmi. Terima kasih. Kepada semua pemirsa, agar kita semuanya bisa selalu berbagi dan selalu terus meningkatkan kinerja kita tadi supaya anak-anak kita tidak tawuran. Kita harus juga bisa memberi kegiatan-kegiatan yang positif. Seperti kita bergabung di dalam Ikhlas Studio Jambi ini. Kita buat kegiatan-kegiatan positif seperti di sini ada dakwah, di sini juga ada kita kesehatan, konseling, dan juga kita buat kegiatan-kegiatan hadroh dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan edukasi ibadah untuk mereka semuanya. Ya, demikian mengingat waktu. Kami dari Ikhlas Studio Jambi mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di sini pada tamu-tamu ataupun orang-orang yang sudah kami hormati untuk berbagi ilmu dan berbagi pengalaman, dan kami sangat mendukung Jambi ini menjadi Jambi bahagia. Amin. Provinsi Jambi menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, menjadi negeri yang baik, aman dan penuh ampunan. Amin. Dan untuk Indonesia, mari Indonesia bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Amin. Nah, kami dari Ikhlas Studio Jambi mengucapkan semangat karena Allah. Salam dari Ikhlas Studio Jambi, ikhlas tanpa batas. Tim somos inni wali